Halo Kak Fikri. Halo, suaraku kedengaran jelas nggak? Oke, aman, jelas jelas. Suara Aman ya? saya aman Kak? Aman, aman. Oke. Oke, aku mulai pakai salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Fikri. Selamat malam, Mei. Apa kabar? Oke. Alhamdulillah baik. Dulu ya kita kenalan dulu Kak sama para audiensnya ini. Oh, ini kali Oke, boleh. pertamaku juga jadi moderator di acara Tiny Talk series ke-8. Aku Hmm, mau kenalin diri dulu. Halo semuanya, namaku Melisa. Aku sekarang adalah mahasiswa S1. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjadi moderator bersama Kak Fikri yang merupakan awardee dari beasiswa Indonesian Korean Youth Exchange Program tahun 2021 ke Korea. Betul kan Kak ya? betul. Oke, Udah Kak 3 tahun yang Fikri, lalu. wah udah 3 tahun yang lalu ya. Kalau Kak Fikri sendiri gimana caranya Kak Fikri ngedeskripsikan pengalaman ikut Indonesian Korean Youth Exchange, Kak? Kalau mendeskripsikan pengalaman sih, uh, mungkin bisa dimulai dari apa ya? Dari gimana tesnya kali ya, gimana seleksinya. Kalau Mm-mm. dari seleksinya itu, kalau sekarang ya, kalau PPAN yang sekarang atau Indonesia Korea Youth Exchange Program yang sekarang itu, dia ada ada 2 tahap, sorry, ada 2 tahap. Yang pertama seleksi provinsi dan yang kedua seleksi nasional. Habis itu berangkat. Kalau deskripsi pengalaman mungkin singkatnya seru, terus banyak relasi tentunya dan cross culture understandingnya cukup banyak karena kita bertukar budaya dengan negara lain dan di sana terjadi keseruannya karena punya banyak network yang baru dengan orang yang berbeda, culture-nya, budayanya berbeda. Entah itu dari budaya tradisionalnya, bahkan budaya sehari-harinya juga berbeda. Mungkin itu singkatnya. Eh, mm-mm. Kak Fikri kan dari tahun 2021 ya, Kak? Itu Mm-mm. masih terpengaruh sama Kak pada saat itu situasinya? Ya, waktu itu situasinya masih COVID, jadi mau nggak mau pada waktu itu hanya daring. Jadi seluruh programnya dilaksanakan daring. Tapi walaupun kayak gitu, tetap apa ya, esensinya tetap dapat ke waktu daring. Tapi kalau sekarang udah enggak. Jadi untuk yang apply jangan takut akan daring lagi, enggak, tetap akan berangkat. Dan tahun ini kita berangkatin ke 2 negara yang berbeda, yaitu Australia sama uh, Jepang untuk tahun ini. Oh iya. Mm. Oh jadi itu tiap tahun bisa ganti-ganti negara gitu kah, Kak? Ya, Sistemnya apa gimana? betul. Oke, jadi aku jelasin dulu sedikit ya. Jadi, program yang Mm. aku ikutin, beasiswa yang aku ikutin ini, dia di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Nah, Kemenpora ini punya satu beasiswa untuk pemuda, ini untuk bidang kepemudaan, bukan olahraganya, ya, untuk kepemudaan, dan namanya PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, PPAN itu sendiri merupakan program tertinggi lah di Kemenpora, karena memberangkatkan pemuda ke luar negeri kan. Nah, PPAN itu sendiri punya beberapa negara tujuan yang saat ini kita punya MOU-nya dari Kemenpora itu. Pertama ke Korea atau yang saya ikutin, Indonesia Korea Youth Exchange Program. Ada yang kedua SciLab, Singapore Indonesia Youth Leader Exchange Program, jadi dia ke Singapura. Yang ketiga AYEP, Australian Indonesia Youth Exchange Program, jadi dia ke Australia. Yang keempat ada SEAP, Ship for Southeast Asian, dan juga Jepang. Jadi dia ada, kalau yang Jepang itu juga sama 11 negara Southeast Asian. Jadi untuk saat ini program yang ada itu ada 4. Dan kemarin ada wacana ditambah sih karena aku sempat di-invite juga kan ke Arab Saudi waktu itu. Jadi di Arab Saudi itu membicarakan MOU bersama Saudi untuk program PPAN ini. Nah, PPAN ini sekarang di bawah naungan namanya Indonesian Dream. Indonesian Dream itu kayak payungnya beasiswa pertukaran antar negaranya Kemenpora lah. Jadi programnya namanya Indonesian Dream. Nanti di bawah payung Indonesian Dream. Mungkin akan ada 2 negara baru dari wacana MOU-nya, Kanada dan Arab Saudi. Kanada sebenarnya udah lama ada, tapi stop di beberapa belas tahun
sebelumnya. Nah, sekarang mau diadain lagi. Kurang lebih seperti itu. Oh, interesting banget ya Kak. Kayak dia mekar gitu ya. Kayak saya awalnya Ya. taunya kalau PPKM itu cuman ke Korea, Singapura, sama ini, ke Australia. Ternyata kalau di Mhm. breakdown dari penjelasannya Kak Fikri luas banget. Ini informasinya menarik banget sih. Karena kebanyakan dari kita tuh taunya beasiswa pertukaran pelajar mungkin kayak ISMA atau Mhm. Wesley dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau dari Kemenpora tuh banyak banget. Nah, kalau ini kan kalau dari Kak Fikri sendiri pribadi, awal mula motivasi buat apply beasiswa ini gimana sih Kak? Dan Kakak taunya dari mana? Oke, ini ada Khun Ahmad. Assalamualaikum, Khuna. Kaifa haluk? Oke, Oh, Kak. jadi oke, sorry, intermezzo. Jadi awal mulanya sebenarnya motivasi utamanya adalah karena COVID. Awal mulanya tuh karena COVID dan kuliah saya pada waktu itu kan 2020 kan ya 2020 2021 itu kuliah saya agak terganggu karena COVID dan apa ya seluruh agenda perkuliahan saya tuh nggak bisa jalan waktu itu lagi nyusun skripsi. Nah itu nggak bisa jalan karena dosen juga menolak untuk dihubungi. Waktu itu belum ada Zoom, kita belum transformasi digital belum. Jadi nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan tiba-tiba ibu mama saya mengirimkan informasi kayaknya dia dapat dari Facebook gitu, dikirimkan ada pertukaran pemuda antar negara. Ya udah saya apply. Dan jadi memang motivasi awalnya adalah satu nyenengin orang tua karena udah diminta daftar kan. Yang kedua karena memang apa ya daripada nggak ngapa-ngapain skripsi juga nggak bisa dikerjakan jadi saya milih untuk apply itu dan first first try langsung lolos gitu pada waktu itu alhamdulillahnya first try langsung lolos. Wah, wah keren banget ya. Berarti kayak awal mulanya karena mungkin gabut, karena COVID nggak Mm-mm. ngapa-ngapain, apply beasiswa, lulus deh. Iya betul. Iya, iya, Kak. Alhamdulillah keren banget sih, Kak. Kalau menurut Kakak nih, kita kan banyak nih anak-anak muda yang belum tahu tentang beasiswa ini. Biasanya tuh Kemenpora tuh sosialisasinya lewat mana aja sih, Kak, selain sosial media mungkin? Oke, kalau sosialisasi itu memang fokusnya di Instagram ya biasanya. Nah, dari Kemenpora tuh biasanya ngasih mandat ke Dinas Pemuda dan Olahraga di provinsi masing-masing. Jadi dari dinasnya yang biasanya akan apa sih nyebar informasinya lebih lanjut dan dari dinas provinsi biasanya nyebar lagi ke dinas kabupaten kota masing-masingnya. Nah, jadi memang teman-teman yang belum follow Dinas Pemuda dan Olahraganya atau Kemenpora silakan di-follow aja. Jadi jangan takut followersnya atau followingnya lebih banyak dari followersnya karena itu nggak terlalu penting ya. Yang penting kalian dapat informasi ya sosmed itu medium untuk dapatkan informasi. Kalau kalian dapat informasinya ya sepintar apapun kalian, sekompeten apapun kalian, kalau kalian nggak tahu informasinya ya nggak akan kepake gitu kepintaran dan kompetensi kalian kan harus tahu dulu ada informasinya nih kapan seleksinya, terus gimana seleksinya baru kalian bisa uh, bersaing di sana. Kalau di awal aja kalian udah nggak tahu informasinya kan sayang itu. Iya, bener sih, Kak. Kita kayak sebagai anak muda juga memperluas jaringan sih, Kak. Karena kalau contohnya kayak saya nih, kalau saya nggak kenal Kak Fikri, mungkin saya nggak tahu loh tentang beasiswa ini. Anyway, tadi kan bahas tentang programnya Kak Fikri kan tahun 2021 ya. Mm-mm. Itu kan via Zoom gitu. Mm-mm. Terus pas saya cek persyaratannya tuh ada kayak penilaian di budaya Kak ya. Kayak Mm-mm. kalau nggak salah mahir dalam suatu bidang yang membawa tentang budaya atau gimana saya masih kurang paham itu gimana Oke Kak? oke oke oke. Ini saya harus jawab di budayanya aja atau saya breakdown semua penilaiannya, boleh? Boleh boleh Oke, semuanya nih oke. biar buat kisi-kisi Oke, oke, gabung. ya. Karena memang saya paham yang ditakutkan tuh memang pasti budi bidang budayanya itu pasti ditakutkan karena kita jarang mempersiapkan itu kan ya. Kita biasanya kayak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa yang lain, tapi ketika ketika apa namanya? Ketika ada persyaratannya bisa apa ya? eh, perform
dengan budaya tradisional kita itu kita mikir lagi gitu. Ini bisa nggak aku ya? Nah, uh, sebenarnya kalau di PPAN itu ada 7 kriteria penilaian. Nah, 7 itu yang pertama, ini aku breakdown dari yang terbesar bobotnya sampai yang terkecil. Yang paling besar bobotnya itu adalah tes wawasan kebangsaan, jadi TWK-nya. Wawasan kebangsaan, agama, dan karakter. Jadi ya macam tes computer assisted testnya CPNS atau BUMN. Jadi seputar pengetahuan kita terkait kebudayaan, terkait wawasan beragama, itu yang paling tinggi bobotnya itu 30%. Itu tinggi banget 30%. Yang kedua, uh, bobot yang kedua itu 30% juga itu ada di community development. Walaupun ini fluktuatif ya, ini aku jelaskan di tahunku aja. Bobotnya ini akan fluktuatif, tapi dua ini selalu paling tinggi. Jadi yang paling tinggi itu TWK dan community development. Community development itu apa? Pemberdayaan masyarakat. Jadi seberapa besar porsi kalian telah apa ya? Telah memberdayakan masyarakat. Contoh, itu bisa yang telah kalian lakukan kayak volunteering, atau yang sedang kalian lakukan kayak ngajar di suatu tempat yang mungkin terpencil atau butuh pendidikan, dan kalian willingly menginisiatif untuk menambah pengalaman kalian di sana untuk ngajarin. Nah, itu di apa? Di community development, apapun yang kalian lakukan, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang pendidikan, entah itu di bidang kesehatan, selama ini meningkatkan berdayanya masyarakat, welfare atau well-beingnya of the community, itu bisa terhitung. Nah, itu 30%, 30% udah 60 kan ya, sisa 40%. Nah, sisa 40%-nya biasanya rata, entah itu 9%, 8% atau 10% masing-masing, itu bahasa Inggris, psikotes, tes logika, sama budaya, satunya komunikasi, ada 5. Nah, 5 ini bobotnya setara biasanya. Nah, di budaya itu kalau di tahunku, kalau nggak salah, kalau nggak 5%, 10% gitu. Kalau nggak 5%, 10%. Jadi bobotnya sekecil itu sebenarnya ya di bidang budayanya. Hanya dia jadi penentu biasanya. Dia jadi penentu kayak tergantung programnya. Jadi masing-masing program itu punya temanya masing-masing. Kalau Indonesia Korea yang aku ikuti itu memang pertukaran budaya. Jadi multicultural, cross cultural understanding gitu untuk apa namanya? Temanya otomatis walaupun bobot yang disuguhkan oleh Kemenpora ke tim penilai itu hanya sebesar 10% di budaya, tapi biasanya tetap jadi pertimbangan nih. Ini delegasinya, calon delegasinya bagus banget, nilainya tinggi banget di yang lain, tapi budayanya apa? Tidak berwawasan, tidak memiliki wawasan terhadap budaya daerahnya sendiri, tidak mampu perform terkait dengan budayanya sendiri, biasanya akan jadi pertimbangan walaupun tidak sesignifikan itu. Tapi bisa kan diusahakan, kayak puisi itu juga termasuk dari bahasa, karena kita bisa berpuisi menggunakan bahasa kita bisa berpantun menggunakan bahasa kita, bahkan kita bisa demo memasak masakan kita sendiri, itu pun juga termasuk budaya kan ya. Jadi performnya sebisa mungkin dikaitkan dengan budaya sehingga bisa relate lah. Kalau pengalaman dari teman-teman delegasiku provinsi lain itu, mereka ada yang seniorku itu penampilan budayanya itu beatbox, terus ada yang masakan tradisional dan lolos ya. Jadi memang apa ya bahasanya tuh, sediplomatis apa kalian untuk membawa budaya kalian gitu loh, berbeda apa sih kan untuk membawakan budaya kalian. Jadi semuanya bisa kalau dicoba. Kalau menurutku ya, tapi kalau kalian maksa nari tapi kalian nggak bisa nari, ya otomatis apa otomatis jeblok nilai kalian di sana. Jangan dipaksakan sesuatu yang memang nggak bisa, tapi cari alternatif lainnya gitu yang berkaitan dengan penilaiannya. Dan
kalau kalian bersaing dengan seorang yang memang seniman gitu, seniman penari, seniman pemain alat musik tradisional, kalian pasti kalah di nilai pembobotan itu. Tapi kalian bisa menang di nilai bobot lain kan. Kalau sebagus strategi kalian aja lah untuk teman-teman yang nanti daftar dan akan daftar. Strategizing your own plan supaya apa ya, nge-backup sesuatu yang kalian miss di sana. Sorry agak panjang. Iya, tapi bagus loh Kak, mendetail banget. Saya jadi paham kalau ternyata definisi tentang budaya tuh nggak cuma nari ataupun nyanyi gitu ya. Kayak ternyata masak pun bisa gitu. Mhm. Dan kalau opini saya malah justru kalau kita beda dari kontestan lain tuh kayak itu yang ngebuat kita unik gitu. Nah, kayak Betul. apa ya? Nah, Kayak misalnya saya nih, saya orang awam ya Kak. Pas Kakak jelaskan tentang masak gitu, saya langsung kayak tuing gitu kayak, wah ternyata bisa masak juga ya, termasuk budaya gitu. Dan mungkin bagi orang asing juga kalau nyicipin masakan khas daerah kita atau apa gitu bakal lebih memorinya teringat betul. kan tentang kita gitu. Mhm. Benar-benar. Kalau Kak Vicky sendiri kemarin ngapain Kak? Main yoyo itu Kakak, gimana tuh? Oh ya, kalau aku nampil dua ya, aku nampil dua karena memang waktu itu dadakan memang setelah pertama aku nggak nyangka tes seleksi administrasi aku lolos karena memang se-unprepared itu, aku se-unprepared itu dan lolos dan pas lolos itu baru tahu juga disuruh nyiapkan untuk perform. Nah, aku perform dua waktu itu aku nyiapinnya. Jadi aku mix memang. Uh, yang pertama mix aku salah, mixnya aku salah. Jadi harusnya dua performance tuh aku mix, tapi enggak, aku malah satu-satu gitu. Yang pertama aku main alat musik. Uh, jadi alat musik gambus aku mainkan untuk seleksinya. Yang kedua, aku main yoyo. Tapi lagunya bukan lagu tradisional. Nah, itu jadi apa? Jadi note untukku dari para juri bahwa kenapa nggak digabungkan aja lagunya? Kamu punya satu hal yang beda, digabungkan lagunya, terus kamu bisa cocokin main yoyomu dengan apa? Dengan uh, lagu tradisional. Itu kan lebih apa ya? Lebih dapat budayanya sama orang-orang akan melihatmu berbeda gitu, eye catching kan ketika main yoyo yang flashy flashy kayak gitu ya. Jadi Wah, note-nya keren untuk banget. aku pada waktu itu. Hmm. Iya, iya Kak. Tapi bener juga loh Kak, kayak kalau kita make something different, orang bakal lebih mudah ingat kita, lebih mudah ngeliat kita gitu. Lebih mudah untuk diingat lah. Kalau itu kan saya dengar dari penjelasannya Kak Fikri itu kayak banyak banget ya tesnya gitu. Kak Fikri itu selama Benar. tesnya tuh berapa bulan Kak sampai akhirnya berangkat gitu. Kalau hitungannya sekarang gitu. Setelah itu ya, maksudnya setelah pengumuman pendelegasian baru keberangkatan. Iya, Oke, berarti aku jelasin skemanya kali ya. Kalau di skema itu, aku mungkin pakai skema yang sekarang aja ya, karena aku ini yang terbaru. Kalau dari skema aku mungkin udah agak usang, jadi aku skema yang terbaru aja. Dari Kemenpora itu minta 10 per provinsi. Jadi provinsi akan seleksi dulu 10 orang dari berkas dan juga 7 bidang itu. 7 bidang yang aku sebutkan tadi. Entah bobotnya ya mereka sesuaikan lah. Jadi 10 terbesar, biasanya 55 sih. 55, 5 perempuan, 5 laki-laki itu akan dikirim ke nasional per provinsi, dikirim ke nasional dan nasional akan menentukan entah di satu program. Jadi apa ya? Programnya itu saingannya sesama gender ya, gendernya sama, nggak beda gender. Jadi yang saingan laki-laki dengan laki-laki saja, yang perempuan dengan perempuan saja, dan programnya berbeda. Tahun ini yang laki-laki ke Jepang dan yang perempuan ke Australia. Jadi memang setiap tahunnya kuota yang diberikan kepada provinsi memang berbeda-beda. Nah, setelah lolos di provinsi akan diseleksi lagi interview di nasional dan nasionalnya akan menentukan entah berapa yang akan berangkat itu prerogatif dari Kemenpora sendiri, dari tim penilai nasional sendiri. Nah, tahun ini kita dapat satu-satu. Setelah satu, itu biasanya ada namanya pre-departure training dulu. Setelah diumumkan bahwa kalian menjadi delegasi, kalian akan dapatkan pre-departure training satu yang daerah dulu. Jadi provinsi akan memberikan pre-departure training
itu penguatan yang mana yang kalian lemah dari 7 bidang tadi. Misalkan kalian nggak bisa nari, mungkin akan diajarin nari. Kalau kalian nggak bisa main alat musik, mungkin kalian akan diajarin alat musik. Kebanyakan nari sih, karena pada akhirnya ketika kita CP atau cultural performance di nasional, itu biasanya tari tapi kolektif di apa untuk seluruh delegasinya kolektif persembahan gitu. Jadi mau nggak mau akan diajarkan basic tari biasanya. Itu kalau kalian rendah atau weakness-nya di culture ya, di divisinya di yang culture. Tapi kalau kalian lemahnya di yang lain, akan ditingkatkannya di yang lain. Kalau udah bisa nari nih, jago banget misalkan, ya tidak perlu lagi. Jadi yang akan ditingkatkan mungkin bahasa Inggrisnya, atau pengetahuan wawasannya, atau community development-nya, apapun itu, PDT daerah seperti itu. Setelah itu mungkin 1 sampai 2 bulan PDT daerahnya. Jadi enggak setiap hari, biasanya 2 minggu sekali, atau biasanya malah 1 minggu 3 pertemuan sudah. Jadi habis itu nunggu, tergantung panitianya maunya gimana. Setelah itu akan nunggu lagi informasi selanjutnya dari Kemenpora untuk PDT nasional lagi, ada pre-departure training nasional. Nah, di nasional itu apa yang sudah kita pelajari biasanya akan diuji di sana. Jadi ada tari kolektif di sana, mungkin ada yang bisa solo dancing atau traditional dance-nya solo, atau main alat musiknya solo. Di sana diminta untuk perform karena di hadapan audiens negara lain kan. Nah, jadi nanti akan diminta latihan juga di sana. Departure trainingnya untuk yang nasional kurang lebih 1 minggu, akan dikumpulkan di Jakarta di salah satu hotel di sana. Setelah 1 minggu departure training baru depart ke negara tujuan. Nah, baru mungkin ya jangkanya 2 sampai 3 bulan lah dari setelah diumumkan seleksinya. Biasanya gitu. Wow, interesting banget, Kak. Jadi kayak kita benar-benar di-prepare gitu ya, Kak, sebelum kita dilepas Iya, ke negara. Iya, iya. betul. Kadang karena apa ya, sometimes kalau kita dengar kata luar negeri itu kadang takut gitu. Antara bahasa, kalau nggak ngapain di sana gitu. Tapi kalau semuanya udah di-prepare dari awal sampai akhir gitu, I think it's a good choice gitu. Kenapa nggak nyoba gitu ya? Iya. Nah, Dan Fikri, kita, eh eh mm-mm, kita sekarang memasuki sesi Q&A nih. oke, oke. Sebenarnya saya dapat pertanyaan titipan sih pas saya share poster Kak Oke, Fikri oke. ke grup teman-teman nih. Ternyata banyak juga anak kuliahan yang pengen ikut pertukaran pemuda gitu. Karena mereka taunya pertukaran pelajar tuh yang ISMA dan lain sebagainya gitu, yang ibaratnya range-nya tuh semua orang tahu, siapa sih yang nggak tahu gitu. Ya, Pas betul. tahu tentang Betul. program ini, apa ini gitu? Ini beneran fully funded gitu. Hmm, Oke, aku bacain satu-satu ya Kak boleh pertanyaannya. ya. Nanya nih, sekarang udah semester 5, sekarang udah semester 5, umurnya 21 tahun. Kan pas banget tuh kalau saya lihat di pendaftaran 21 paling muda. Nah, dia nanya, kira-kira nilai IPK ngaruh nggak di sini? Atau yang diminta itu aja gitu? Gimana, Kak? IPK enggak ngaruh. Karena minimal pendaftar itu lulusan SMA. Minimal lulus SMA. Jadi Berarti, uh, IPK, nilai ijazah tidak akan berpengaruh. Selama usiamu pemuda dan kamu lolos seleksi administrasi dan lolos yang lain, itu bisa jadi delegasi. Enggak ngaruh IPK. kita bakal disuruh ngumpul CV gitu nggak sih, Kak? Untuk kayak, untuk, maksudnya dia tuh nanya kan kita, dia Hmm, nanya apakah hmm, kita bakal hmm. CV juga gitu. Dan biasanya kan di CV Oke. tuh nyantumkan nilai terakhir gitu. Gimana, Kak? Ya, kalau di CV pasti diminta, tapi nggak akan di-highlight sih itu IPK atau nilai terakhir, nggak. Aku yakin nggak, karena yang akan di-highlight adalah community development-mu biasanya. Di CV-mu kamu udah ngapain aja untuk komunitas, untuk masyarakat, lebih ke arah sana. Oke, oke. Berarti kayak kalau teman-teman yang mau ikut juga perbanyak pengalaman gitu, Kak, ya, Betul, untuk di betul community ya. development gitu. Hmm. Oke, oke. Oke, terus ini ada lagi yang nanya nih, Kak. Harus jago bahasa Inggrisnya harus sampai kayak mana? Kan di anu apa di TOEFL tuh kalau nggak salah 500 Kak ya. Hmm. Emang kita bakal selalu Hmm. ngomong bahasa Inggris, kita bakal belajar bahasa mereka juga sih. Kayak kita ke Korea belajar bahasa Korea gitu. Kalau belajar bahasa mereka iya, partly akan ada language classes.
tapi ya di dasar-dasarnya aja dan kita tidak akan mahir bahasa mereka. So it depends actually ya. Uh, Kalau saya pengalaman yang di Korea kemarin itu mereka menggunakan interpreter untuk berbahasa Inggrisnya. Jadi tergantung negara tujuannya juga. But 500 TOEFL itu adalah syarat mutlak ya. Kalau kalian nggak sampai 500 TOEFL-nya ya say goodbye gitu loh. Jadi harus 500 itu dipersiapkan. Memang harus TOEFL-nya 500. Prediction aja dulu nggak apa-apa. Silahkan TOEFL prediction dulu 500. Nanti setelah lolos berkasnya akan ditofelkan kok, akan dibiayai TOEFL ITP oleh dinas terkait. Biasanya 2 tahun terakhir ini dibiayain dinas terkait TOEFL-nya, ditofelkan ITP. Nah, ITP-nya itu harus juga lewat nanti 500-nya. Jadi kalau memang mau aman, TOEFL sendiri, tapi ya bayar sendiri sebelum Nah, sebelum ditofelkan sama dinas. Karena ketika dinas ngasih TOEFL dan kalian nggak yang dikasih TOEFL kan 10 besar biasanya dan 10 besar itu kalau nggak lolos 500-nya ya nggak akan dikirim ke nasional. Jadi harus lolos dulu itu dan baru dikirim ke nasional. Terus harus sebagus apa bahasa Inggrisnya, yang penting uh, communication-nya lancar ya. Jadi kalian paham mereka ngomong apa dalam bahasa Inggris dan mereka paham kalian ngomong apa dalam bahasa Inggris. It doesn't have to be Adele style of English, no. Tidak perlu se-British itu, enggak. Yang penting komunikasinya terjalin dengan baik. Terutama kalau negara tujuannya Australia atau Kanada, ya bahasa Inggrisnya yang mungkin yang lebih fluent dibandingkan negara-negara lain. Itu kalian bisa menakar sendiri lah. Aku targetnya Australia nih, tapi aku pandainya bahasa Arab, kan nggak masuk ya. Masuknya program yang mungkin nanti ada yang baru yang untuk Arab. Tapi kalau kalian bisanya bahasa Inggris, ya kalian tunggu programnya untuk yang ke negara-negara berbahasa Inggris. Kurang lebih kayak gitu. hmm, oke Kak. Berarti kayak nggak harus bahasa Inggris yang kayak profesor gitu Kak ya. Yang penting lancar, TOEFL 500 minimal. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak. Oh ini, di sana tuh acaranya gimana? Kayak di sana tuh ngapain aja sih Kak? Agendanya pas sudah di negara sana nih. Pas Oke. sudah sampai sana tuh ngapain aja? Okay, I think I cannot say on my programs ya, because my programs didn't depart. Mungkin aku bisa cerita di programku yang selanjutnya. Jadi aku intermezzo sedikit. Jadi PPA ini ngebuka jalan untukku berkeliling negara lah. Memang pada awalnya sedih karena nggak berangkat ke Korea, tapi pada akhirnya kembali diberangkatkan ke 3 negara sejauh ini, yaitu ke Brunei, ke India, dan ke Saudi. Dan kurang lebih sama programnya dengan program PPAN, tapi yang beda sense-nya aja. Yang PPAN itu pertukaran kan, untuk yang selanjutnya adalah invitation sebenarnya. Jadi datang karena undangan. Nah, untuk program-programnya biasanya kita tergantung tema ya, tergantung temanya dari masing-masing program. Kalau Australia itu dia lebih banyak magang. Jadi selama 4 bulan di Australia akan magang, lebih banyak magangnya internship ke perusahaan-perusahaan tertentu atau ke ke stakeholders tertentu atau ke government stakeholdersnya. Jadi magangnya akan ke sana. Kalau yang Korea itu kemarin banyak bertukar budaya, jadi lebih banyak visit ke tempat ini, visit ke tempat itu, belajar alat musiknya, belajar alat musik ini. Walaupun kami hanya melihat rundown-nya saja, melihat pengalaman dari senior sebelumnya. Dan di Zoom pun kami diminta pada akhirnya dibuatkan sebuah platform yang memang dari Koreanya sendiri memang sangat bagus sekali sih. Mereka kan yang fasilitatornya untuk Zoom-nya, mereka tepat waktu sekali kan untuk Zoom. Mereka mulainya dan berakhirnya itu pas banget. Jadi agenda-agenda mereka kayak kita belajar budaya mereka, belajar bahasa mereka terstruktur dengan baik dari Zoom-nya. Setelah itu kita biasanya akan visit ke, yang pertama itu kita visit ke apa sih namanya, ke kedutaan besar ya, kedutaan besarnya Indonesia di sana.
kita visit sana. Setelah itu kita banyak konferensi juga ada. Itu yang wajibnya ya, yang wajib ada di setiap program biasanya konferensi, visit ke apa? Ke duta besarnya, ke kedutaan besar. Terus ada foster family juga. Foster family kan kita ya bergabung dengan keluarga baru juga di sana. Dan melakukan internship kalau di Australia, kalau di Korea banyak belajar budaya, kalau di aku lupa kalau Kanada itu lebih banyak ke kepemudaan kalau nggak salah. Jadi dia programnya lebih banyak untuk apa ya nge-highlight progres pemuda di sana gimana sih. Jadi kita bertukar informasinya di sana untuk dibawa balik kan ke negara kita. Jadi ngapainnya itu kurang lebih sekolah lah, bahasanya sekolah pendidikan gitu, banyak belajar, konferensi, dan tergantung tema. Temanya bisa dicek di website. Aku waktu 2021 kayaknya ngecek di website PPAN itu ada temanya masing-masing programnya. Jadi silakan dicek aja di Google, tulis pertukaran pemuda antar negara, nanti akan muncul informasinya. Semoga masih ada websitenya sekarang. Oke, oke. Berarti tiap negara beda juga dong, Kak. Maksudnya kayak relatif tergantung negaranya gitu ya? Yes, that's correct. Tergantung Oke. negaranya masing-masing. Mm-mm. Tapi kalau disimpulkan, sebenarnya ekspektasi mereka ke kita pada saat balik tuh jadi individu yang gimana sih, Kak? Oke, ekspektasinya negara ya, negara kita ya. Ekspektasinya Mm. negara kita setelah dibiayain gitu kan ya. Iya. Uh, kalau ekspektasinya adalah sebenarnya kalau kalau aku melihat secara keseluruhan ya, Kemenpora ingin mengapresiasi seseorang yang uh, pemuda yang usianya masih muda tapi punya segudang prestasi dan punya kemampuan berbahasa serta punya kemampuan berbudaya juga. Dia pengen mengapresiasi orang yang dengan kemampuan seperti itu untuk diberangkatkan ke luar negeri, dikasih informasi lebih banyak lagi gitu loh di luar negeri. Setelah kembali yang diekspektasikan dari kita adalah kita lebih apa ya, supaya informasi PPA ini lebih terjangkau lagi ke daerah-daerah yang mungkin tidak mendapatkan informasi ini. Karena jujur aku memang dari desa, aku dari kampung juga yang bersyukur punya privilege seorang ibu yang terdidik. Mamaku memang dia lulusan S1 walaupun di desa. Jadi perihal informasi cukup apa ya cukup luas. Kalau seandainya aku tidak punya ibu sebagus mamaku, mungkin aku nggak tahu informasinya. Nah itu yang diharapkan bahwa informasi ini harus sampai ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi karena kita nggak tahu seberapa talented orang itu sampai orang itu tahu informasinya kan ya itu satu yang kedua lebih memberdayakan komunitasnya lagi masyarakat sekitarnya lebih diberdayakan lagi jadi pada akhirnya kalian kembali informasinya nggak untuk kalian sendiri tapi untuk kalian share kayak kalian dapat informasi tentang internshipnya semoga itu bisa berpengaruh untuk meningkatkan IPP indeks pembangunan pemuda di daerah kalian masing-masing. Kalau kalian dapat informasinya bagus, kalian share, diharapkan punya meningkatkan komunitas juga, well-beingnya komunitas. Jadi apa ya dengan program yang udah kalian dapatkan, masyarakat juga dapat imbasnya karena pada akhirnya uang yang kalian gunakan adalah uang negara. Uang negara berasal dari uang rakyat kan. Nah, harusnya ketika program selesai menggunakan uang rakyat tadi, ada impactnya ke rakyat juga. Entah dalam hal apapun dan itu nggak perlu kalian publish kok. Nggak perlu kalian publish. Jadi selama itu memang dari apa ya dari yang ingin kalian lakukan sendiri tapi kalian nggak pengen orang lain tahu, it's okay. Kemenpora hanya minta biasanya satu program yang dibikin laporan. Jadi yang dibuatkan laporan, jadi sudah kalian buatkan laporan, programnya udah terjalankan, udah community development-nya. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi yang diharapkan nggak cuma apa ya, nggak hanya sekedar kalian nuntasin administrasi itu aja terus hilang, jadikan batu loncatan aja PPN ini, jangan. Diharapkannya adalah setelah selesai semua administrasinya tetap bermanfaat untuk masyarakat, tetap mencoba, paling nggak mencoba bermanfaat untuk masyarakat
sekecil apapun dampaknya. Itu yang diharapkan dari Kemenpora. Aku rasa sih seperti itu holistiknya. Hmm, ya Kak. Berarti kayak intinya Kemenpora tuh nggak cuman berharap kita menjadi individual yang berkembang, tapi juga bisa memberikan dampak positif di lingkungan kita gitu ya. Well, Betul, betul. menarik juga karena apa ya? Kebanyakan orang mungkin mikir, wah aku nih yang keluar negeri, aku yang bakal dapat self development atau something else gitu. Tapi pas Kak Fikri ngasih perspektif baru ini, aku jadi merasa kayak, wah ternyata kita kalau menjadi award itu kita juga punya hutang budi loh dari apa untuk negara gitu kayak em, kita harus menjadi orang yang bisa influence somebody else maybe kan kita bisa membawa pengaruh positif di lingkungan kita. Menarik sih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Ada yang tanya nih, post program activity tuh ngapain Kak? Yang setelah Ya. program selesai. Hmm. Nah, yaitu memang apa pakem dari Kemenpora harus ada post program activity. Diminta untuk nge-propose satu aktivitas yang diharapkan sustainable sih, berkelanjutan. Tapi kalau tidak berkelanjutan juga tidak apa-apa. Yang harapannya itu mendevelop community tadi. Jadi community development-nya itu untuk post program activity. Dan harapannya adalah ya untuk uh, meningkatkan well-beingnya masyarakat post program activity-nya. Yang relate sama kalian nggak apa-apa kok. Kalau kalian jagonya di bidang pendidikan, ya silahkan bikin program di bidang pendidikan atau di bidang ekonomi. Pernah ada satu senior saya itu keren banget, dia menyelesaikan masalah sulit air di sebuah desa. Jadi dia jago di bidang teknologi gitu, teknologi apa ya, teknologi simpel gitulah. Jadi dia buat buat kayak karena airnya itu susah di sana, dia kayak buat sebuah air bersih susah di sana, dia buat alat yang bisa alat simpel yang bisa direplikasi oleh masyarakat sana sehingga air kotor tadi menjadi bersih semua mengalir di masyarakat, dan itu jadi community development-nya, jadi post program aktivitas, dan itu sustainable kan ya, jadi masyarakatnya dapat impact-nya untuk mendapatkan pasokan air bersih dari hal yang dia buat, hal simpel yang dia buat, apapun forte kalian, apapun strength kalian, jadikan itu PPA supaya ngejalaninnya juga enak. Kalau kalian kayak terlalu berbeda dari kalian karena aku pengen wah nih, tapi kalian tidak enak jalannya juga bisa-bisa tidak dijalankan malah. Jadi mungkin uh, yang kalian bagus di sana dan kalian senangi, jadikan itu post program activity-nya, kalian poles, kalian narasikan, kalian poles buat itu supaya meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya. Seperti itu untuk PPA. Wah, berarti kita ngebuat seperti proposal program yang akan kita jalankan sebagai alumninya. Dan apakah itu kita bakal dapat funding dari Kemenpora Kak untuk menjalankan programnya itu? Kalau funding sih enggak, tapi akan biasanya tuh proposal itu akan di atas nama Dispora, atas nama Kemenpora biasanya. Jadi kalian bukan atas nama Kemenpora, mohon maaf, atas nama program kalian. Jadi di awal sebelum program itu berjalan, biasanya satu kontingen untuk berangkat itu diminta untuk buat proposal. Nah, proposal itu kalian kirim ke banyak stakeholders dengan harapan akan membuahkan hasil. Nah, hasil dari proposal kalian bisa digunakan untuk PPA itu sendiri. Dan uh, yang dilaksanakan itu jangan yang mahal-mahal gitu. Jangan yang jangan yang harus ada uang ini, uang itu. Yang biasa kalian lakukan sehari-hari, buat itu menjadi post program activity kalian, sehingga kalian nggak perlu banyak keluar uang, nggak repot nyari proposal sana sini. Dan kalau dari skematisasi aku, uang sakunya cukup untuk sekalian melaksanakan apa yang aku proposalkan di PPA itu. Jadi ya pada akhirnya proposalnya aku waktu itu kerja sama salah satu dosen yang juga seniorku juga di PPAN. Nah,
dan beliau yang yang membantu berbagai hal termasuk salah satunya finansial di sana. Jadi manfaatkan link juga setelah program itu, manfaatkan delegasi yang lain juga, network dengan delegasi lain, dan manfaatkan nama dari program kalian untuk dapat informasi. Untuk fundingnya nggak ada. Ya, Oh, oke Kak. Jadi untuk acara post program activity itu benar-benar kayak sekreatif kita gitu, kayak ide dari kita dan kita cari cara gimana sih cara kita bisa bermanfaat dan berkontribusi di masyarakat. betul sekali. Oke, ini Kak, ini pertanyaan terakhir yang menurut saya paling deep sih Kak. Makanya saya Oke, letak di akhir nih, karena kayaknya pesannya bakal panjang. oke. Ini nih, selama di sana kita kan ketemu orang internasional nih Kak. Nah, Mhm. dari situ kan pasti kita membahas tentang mungkin SDGs atau permasalahan dunia atau apa yang terjadi di negara kita gitu. Dari pengalaman kakak, menurut kakak, Indonesia tuh dari segi SDM-nya tuh, kita tuh perlu membangun di bagian apa, Kak? Kayak apa yang perlu kita Oh, fix dari Indonesian people gitu. oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya nggak relate ke PPAN ya, lebih ke apa Pengalaman kakak namanya? gimana? Oke, wait, let me think first. Kalau dari SDGs, kalau memang kita ngambilnya dari SDGs, uh, ada banyak permasalahan sih. Kayak climate change itu juga salah satu faktor ya di SDGs nomor 4 itu climate change itu di Indonesia juga iya. Terus life below waternya juga iya perlu dibenahi, life on landnya juga iya perlu dibenahi, infrastructure juga iya. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya yang perlu dibenahi dari SDM-nya Indonesia menurutku adalah integritas dan kejujuran sih deh. Kalau kita hanya berbicara skill kita nggak kalah kok dari orang lain. Pengetahuan kita tentang SDGs juga nggak kalah. Kita punya apa ya? Kita punya inventors kita masing-masing, kita punya orang-orang hebat kita masing-masing, dan bahkan banyak kita yang juara dunia kan ya di sumber daya manusia kita banyak juara dunia di masing-masing. Tapi uh, itu dan uh, kejujurannya menjadi sesuatu yang mahal. Jadi kalau di sini kalau untuk beberapa orang yang punya otoritas dan juga punya kemampuan ya, itu yang perlu dibenahi menurutku. Satu, kejujuran. Yang kedua adalah yang perlu ditingkatkan sebenarnya dari edukasi, dari segi pendidikan. Karena pendidikan itu penting. Kita adalah lifelong learners, kita pembelajar sepanjang hayat, jadi kita belajar terus-terus, nggak ada hentinya sebenarnya. Jadi selalu kita belajar, dan pendidikan adalah bagian dari pelajaran kan ya. Nah, kenapa pendidikan yang penting menurut saya dan yang perlu dibenahi juga di Indonesia, karena kalian mau apapun juga butuhnya pendidikan gitu loh. Kalian mau kaya, kalian harus butuhnya pendidikan. Cari uangnya bisa dengan cara pendidikan itu. Kalian mau sehat, kalian harus berpendidikan dulu, belajar di bidang kesehatan, berpendidikannya di bidang kesehatan. Kalian mau tidak terkena hoax atau tidak mau dibodohin orang, kalian harus berpendidikan. Jadi kalau uh, dua hal yang perlu dibenahi menurutku adalah integritas, kejujuran, dan juga pendidikan yang harus lebih ditingkatkan. Itu deep deep banget ya. Ya itu sih. Banget, dan untuk ngefixnya nggak bakal sebentar, kayak butuh waktu yang Ah, lama juga, Kak. Iya. ya. Ya. Tadi Kak Fikri nyinggung tentang pendidikan nih. Kalau Hmm. kakak pribadi, kakak seberapa penting sih exposure internasional bagi pendidikan kita, Kak? Kalau exposure-nya sebenarnya kalau kita ngomongin exposure, sorry. Aku pengen kamu bisa paraphrase pertanyaannya nggak sehingga aku jawabnya nggak mungkin nggak melenceng dari pertanyaanmu.
Maksudmu dari exposure pendidikan itu yang gimana? Um, Maksud saya gini, pendidikan ke luar negeri deh. Kayak, kan Oh, biasanya kan kita belajar oh, tuh oke 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 oke. SD sampai SMA kan di Indo gitu. Hmm, Kan banyak juga orang hmm. pengen kuliah atau pertukaran pelajar gitu. Menurut kakak seberapa Ah, penting sih? oke. Okay. Sih ya, oke. Well, I get the point. Kalau penting, aku sih ngerasanya apa ya? Kalau kita ke luar negeri, sorry, satu, aku nangkapnya bahwa informasi itu bisa diterjemahkan berbeda dengan bahasa yang berbeda, itu satu. Ketika kita menerjemahkan informasi menggunakan bahasa Indonesia, itu berbeda dengan kita menerjemahkan informasi dengan bahasa Inggris. Jadi, kita ambil contoh misalkan kita nonton film deh, kita nonton film, subtitle Indonesia dan subtitle Inggris, itu contoh kecil, mungkin informasi yang kita dapat berbeda, exposure informasinya berbeda, spektrum informasinya berbeda. Ternyata ketika kita nonton pakai bahasa Indonesia ada satu kata atau beberapa kata yang tidak sepowerful itu yang ketika kita baca di subtitle bahasa Inggris, oh ternyata maksudnya ini tuh. Nah, begitupun dengan bahasa-bahasa yang lain. Hence, karena itu menurutku exposure untuk ke luar negeri itu sangat penting. Kenapa? Karena orang yang belajar dengan bahasa yang berbeda dengan kita, penafsiran informasinya juga berbeda dengan kita, dan mereka juga butuh penafsiran informasi yang berbeda dari bahasa mereka, sehingga kita bisa bertukar nih informasinya dengan teman-teman yang lain. Mungkin semua ilmu sekarang karena ada Google ya, hampir semua ilmu bisa diterjemahkan dengan bahasa kita sendiri, tapi true sense-nya itu pasti berbeda dan makanya belajar dengan bahasa aslinya itu sangat penting dan bertukar informasi dengan orang yang punya bahasa berbeda dengan kita itu juga sama pentingnya karena apa ya, the way they process those information depends on the language they had the information. Nah itu kalau dari perspektifku sih seperti itu. Hmm, iya sih Kak. Karena kayak mungkin kasusnya sama aja kayak di bidang hukum deh Kak. Kayak kita belajar hukum kan rootnya dari Belanda gitu. Saya Hmm. lihat di pelajaran hukum tuh banyak juga bahasa-bahasa Belanda yang ibaratnya langsung diterjemahkan ke Indonesia. Dan Hmm. kita sebagai orang Indonesia pas membaca terjemahan bahasa Indonesia tuh kayak harus baca 10 kali, 7 kali gitu. Karena kita nggak understand Hmm. bahasa aslinya gimana gitu. Tapi begitu kita paham dari sudut pandang bahasa Belandanya, jadi kayak, oh ternyata yang dimaksud tuh gini ya. Ternyata nggak sesusah yang Hmm. apa yang kupikirkan gitu. Ya. Interesting banget sih Kak. Um, kalau tambahan dari saya ya, kenapa penting untuk dapat exposure secara internasional tuh karena relasi juga sih Kak. Ah, Karena sip. jujur kalau misalnya kita ibaratnya kumpul sama orang Indo terus nih, kayak aku merasa kita nggak ngeliat dunia di luar sana tuh gimana gitu. Mungkin kita ini yang aku alamin sebelum aku ikut pertukaran pelajar juga Kak. Pas aku sebelum ikut pertukaran pelajar itu aku merasa kayak, oh Indonesia tuh keren, kita negara yang kaya, orangnya gini-gini gitu. Pas sudah tukar temui sama teman-teman luar negeri, aku jadi merasa, oh ternyata kita masih punya PR ya di bidang ini, seperti yang disebutkan Kak Fikri tadi, kayak kita integritasnya masih belum, dan juga edukasinya perlu ditingkatkan lagi. Oke Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak ya. Ini dari saya pribadi gitu. Kalau menurut Kak Fikri sendiri secara pribadi, benefit apa sih yang Kakak rasain dari program PPAN ini? Yang berdampak banget, mungkin yang jadi life changingnya Kak Fikri. Oke, kalau yang life changingnya itu uh, banyak sih sebenarnya yang life changingnya. Pertama aku nggak ngira satu uh, akan bisa diterima di pertukaran pemuda antar negara karena awalnya aku orang yang apa ya, inferiority complex lah bahasanya. Jadi aku ngerasa inferior aja dibandingkan orang lain gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak wah daftar paling juga nggak lolos, daftar paling juga nggak lolos ya, pesimistik lah. Setelah lolos itu meningkatkan kepercayaan diriku untuk apa untuk hal-hal yang lain yang aku coba ikutin juga karena aku ngerasa kayak oh ternyata aku ternyata mampu
gitu loh, dibandingkan diriku yang sebelumnya. Jadi perubahan traits itu sangat berdampak signifikan dalam kehidupanku yang juga berpengaruh di program-program internasional aku selanjutnya. Jadi setelah 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 berkomunikasi dengan banyak delegasi dari luar negeri dan juga teman-teman dari nasional juga, aku ngerasa bahwa semuanya bisa dipelajarin kok. Kita merasa inferior mungkin untuk trying to be humble ya, trying to not have a high expectation. Kita coba untuk humble, kita coba untuk tidak berekspektasi tinggi. Tapi pada akhirnya itu pada akhirnya pada akhirnya kita tidak bisa mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik karena kita ngerasa kayak oh ya sudah, kalau bahasanya tuh, kalau dulu aku mikirnya if uh, kalau usaha sederhana, usaha sedikit itu suffice, cukup, use minimal effort. Nah, if minimal effort suffice, use minimal effort. Aku selalu dulu mikirnya kayak gitu. Kalau effort minimal udah cukup ya udah pakai effort minimal aja. Tapi sekarang setelah program, aku ngerasa kayak kalau aku ngeluarin kemampuanku semuanya sebisaku, walaupun pada akhirnya aku tidak mendapatkan hasil yang aku harapkan, tidak ada penyesalan jadinya. Kalau aku segini aja jadinya, aku tahu peak skillku ketika aku sudah berusaha yang terbaik dan tetap nggak lolos. Aku tahu aku segini aja, ternyata aku harus ningkatin lagi. Tapi ketika dulu waktu aku pernah lomba nasional dan ya aku gunakan yang minimal effort itu dan aku menyesal. Aku dapatnya pre-golden medals aja. Aku dapatnya pre-golden medals yang harusnya kalau aku belajar, aku tidak menggunakan minimal effort, aku mungkin bisa juara satu pada waktu itu. Salah satu penyesalan terbesarku juga yang terobati setelah ikut program internasional ini. Jadi itu yang paling penting menurutku, di samping relasi, dan juga relasi memang penting banget sih. Di samping relasi, di samping benefit knowledge-nya, yang yang paling penting menurutku adalah perubahan traits itu. Kali Hmm. ini. Wah, apa ya? Saya speechless dengarnya jadinya. Kayak sebegitu dampaknya ke kehidupan Kak Fikri gitu. Memang sih ada orang yang beraliran kena kalau bisa do little things why not gitu, kayak minimum effort gitu. Tapi benar juga sih Kak, kalau kita udah ngasih maksimum effort terus ternyata kita ujung-ujungnya gagal, ya udah gitu kan, kayak at least I've done my best. Menarik Kak. Oke, mungkin ini udah di penghujung acara Kak Fikri. Kak Fikri mungkin ada closing statement untuk teman-teman yang berminat untuk daftar beasiswa PPAN ini. Oke, kalau aku closing statement untuk yang berminat daftar PPAN ya, daftar aja, lolos nggak lolos itu belakangan, terus gratis kan daftarnya. Paling nyiapin berkas-berkas aja, butuh tenaga aja nyiapin berkasnya. Lolos nggak lolos belakangan lah, karena ada faktor lucky juga di sana. Mungkin banyak yang berpikir kayak kayaknya aku nggak lolos deh, terus aku nggak daftar. Terus kalian satu-satunya yang daftar pada waktu itu, saingan kalian sedikit, misal kayak gitu, dan kalian lolos, kalian nggak akan tahu ya apa jalan rezeki yang ditakdirkan untuk kalian. Jadi ya kalau ada info daftar aja, do your best. Kalau hasilnya tidak sesuai, cari program lain. Kalau tetap nggak bisa, cari program lain sampai kalian tetap bisa. Jadi ya daftar aja gratis kok kan. Kalau daftarnya kalian bayar 1 juta, mungkin kalian pikir-pikir atau bayarnya berapa gitu. Kalau gratis kan nggak ada masalah. Terus nanti juga akan difasilitasi, daftarnya gratis, kalau lolos dibiayain full lagi. Jadi nggak ada ruginya sih untuk mencoba ya. Tinggal kita melawan uh, rasa ketidakinginan kita untuk berusaha aja sebenarnya. Aku nggak bilang malas, karena orang-orang punya kesibukannya masing-masing, punya prioritasnya masing-masing. Ada yang prioritasnya mungkin bekerja, ada yang prioritasnya berkuliah, berorganisasi, lebih senangnya ke sana ketimbang PPAN. Tinggal sisihkan waktu, daftar,
daftarnya gratis. Kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos juga alhamdulillah cari program lain. Mungkin itu closing statement yang cukup panjang. Wah, keren banget, Kak. Jadi ini nih, sama kayak ada kata-kata dari, kalau nggak salah dari Disney deh. Dibilang kalau Hmm, kalau satu pintu nggak terbuka, coba terus pintu lainnya. Mungkin pintu kita bukan yang gitu, mungkin dia yang ketik gitu ya, Kak. ya, Oke. Oke, mungkin that's all for today's session. Thank you Kak Fikri sudah sharing tentang PPAN. Dan semoga teman-teman yang mau daftar PPAN bisa lolos dan share experience juga kayak apa yang Kak Fikri lakuin sekarang. Thank you Kak Fikri. sama-sama. Terima kasih telah mengundang saya juga. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Mungkin cukup sekian Dadah. untuk pertemuan malam ini. See you.